Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta amanah Nusantara. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh lagi, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara. Karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi. Lalu siapa itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian ini. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Beliau merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Baginda Raja Sulaiman adalah utusan yang saya maksud. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kekayaan Ratu Bilqis. Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satu bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran surat Saba. Surat yang menjelaskan tentang negeri Saba dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah yang subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Saba bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub di dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman. Ratu Bilqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara, dan kemakmuran yang dipimpin oleh Ratu Bilqis membuat Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Saba yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Allah, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Bilqis hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan
dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Bilqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengolah secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelola dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya. Saat itu, rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Bilqis. Sistem harta amanah Nusantara. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Sering kita mendengar soal kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Adapun aset amanah Soekarno sebagai generasi penerus Pakubuwono X terdiri dari harta amanah Nusantara. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh Wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Sebagai pemilik atas nama aset amanah Nusantara yang merupakan keturunan dari Insinyur Soekarno. Dalam pengelolaan aset amanah Nusantara ini, yang memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan penggerakan aset adalah pemilik atau owner itu sendiri. Pemegang amanah, holder, adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno, yang mana para holder atau pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno. Hal ini untuk memudahkan pergerakan dan perputaran dana amanah dari hasil pecahan atau sampalan dari dana induk, agar dapat dimanfaatkan oleh para holder sebagai jaminan pengerjaan proyek yang diperlukan untuk negara dan rakyat di sekitar holder. Namun banyak dari para holder atau pemegang amanah paham manfaat dan kegunaan dari apa yang telah dia pegang dan diamanatkan. Kebanyakan pemegang amanah atau holder menganggap surat titipan yang dipegang itu adalah miliknya, dicairkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.